Jadi kalau Anda lihat sekarang kista, kanker, tumor, kayaknya maaf kacang goreng banget. Itu sangat berhubungan dari perjalanan awalnya dia hidup. Waktu dalam kandungan sampai 5 tahun, sampai di dalam pengasuhannya dia, sampai dia berkeluarga segala macam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak putus-putus tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terbaik dan bulan-bulan terbaik menjelang Ramadan. Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup di muka buminya ini, untuk bangun kembali dari kematian kita tadi malam, untuk kita diberikan rasa yang luar biasa atas suatu hal yang mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan yang lain, yaitu iman dan Islam kita. Maka setiap pagi pun kita sudah diberikan motivasi tentunya oleh Rasulullah SAW bahwa kita semua nanti akan dikembalikan pada Allah, kita akan bertemu dengan Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di muka bumi ini. Maka persiapan pertemuan, ujian atau apapun tentunya kita lakukan sebaik mungkin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali caranya kepada kita semua untuk mempersiapkan pertemuan itu. Dan tentunya Allah menjadikan dunia yang luar biasa besar fitnahnya saat ini menjadi sarana untuk kita meraih dan meraup pahala sebanyak-banyaknya yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang menarik adalah kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, jamaah sekalian, bahwa Allah memberikan banyak sekali isyarat-isyarat tentang bagaimana caranya Dia Azza wa Jal untuk menjadikan kita itu senantiasa terpaut, terikat padanya. Dan disebut yang mungkin dalam agama kita disebut dengan maqasid syariah, atau tujuan kita beribadah, tujuan kita beriman, melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat atau kita bongkar dalam Al-Qur'an itu banyak sekali hal-hal yang khususnya mungkin berkaitan dengan kesehatan yang kita bisa tadaburi, yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran di sana. Topik atau tema kita pada pagi hari ini, ya, mungkin sesuai dengan yang flyer yang Anda dapatkan, adalah tentang Ramadan bulan madu. Ya. Nggak ada urusan sama madu sebenarnya, nggak ada urusan sama jualan sebenarnya. Tapi bulan madu itu sesuatu hal yang kita merasakan, mungkin dengar kata bulan madu udah bahagianya minta ampun. Ya, kita mendengarkan bulan madu saja kita sudah merasakan excited gitu lah, kegirangan yang luar biasa. Dan memang begitulah yang ditunjukkan oleh para sahabat. Ya, kita tahu bahwa mereka radhiyallahu anhum majma'in, mereka itu ketika Ramadan belum tiba, mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan Ramadan seperti tamu gitu loh. Sebenarnya ini yang mungkin jadi hal yang buat saya pribadi tantangan, atau buat Anda. Karena kalau sebulah mungkin sekarang tiap-tiap dari Anda, ibu-ibu sekalian di sini, jamaah sekalian, misal Allah kasih rezeki gitu ya, dapat uang misalkan ratusan atau puluhan juta misalkan, atau mungkin kita dapat kabar bahwa anak kita lulus mungkin di tempat yang terbaik, sekolah terbaik, atau kerjaan yang terbaik, lalu muncullah kegembiraan atau kebahagiaan dalam hati kita itu. Wajar. Tapi yang justru buat saya pribadi tantangannya, dan coba mulai dilatih ini gitu ya. Apa yang mau dilatih? Pernahkah kita merasakan kebahagiaan itu setiap hari ya, saat kita merasa atau kita mendengar panggilan sholat gitu. Contoh begini,
Ya Allah, sebentar lagi nanti siang zuhur aku ketemu engkau lagi ya Allah gitu loh. Ya Allah, nanti sore asar aku ketemu engkau lagi ya Allah. Ya Allah, nanti maghrib, ya Allah, isya, subuh, seterusnya lah gitu loh. Jadi ada excited yang kita rasakan terus menerus, yang gak putus-putus gitu loh. Karena emang kita mau ketemu Allah kan waktu sholat. Ya. Jadi kita memang mau ngobrol sama Allah. Kan isi bacaan sholat kan gak jauh-jauh dari pujian kan. Hamba, penghambaan, pujian, tauhid, akidah seterusnya lah. Tapi kadang-kadang rasa itu hilang gitu loh. Ya zuhur lagi, ya asar lagi, ya subuh lagi, bangun lagi, ya segala macam. Dan akhirnya apa? Kalau yang Anda membaca beberapa tulisan saya di Instagram itu, jadi kayak nggak ada rasa gitu loh. Ibadah kita tuh nggak ada rasa. Sholat nggak ada rasa, baca Quran nggak ada rasa, sedekah nggak ada rasa. Terus mau begitu, katakanlah maksudnya mau ketemu Allah dalam kondisi kayak begitu kan nggak seru gitu loh. Ya. Makanya muncul kan rasa itu, gitu. Termasuk kegirangan kita, bahkan kalau perlu Anda lafazkan, ya Allah, bentar lagi Ramadan gitu kan. Anda ucapkan dalam hati Anda atau dalam lisan Anda, sampaikan pada Allah. Dan semoga di bulan sisa-sisa bulan Rajab ini, dan bentar lagi Sya'ban itu, Allah munculkan kegirangan itu gitu loh. Kenapa? Karena Nabi pun sudah menjelaskan tentang itu kepada kita semua. Karena salah satu yang disebutkan kebiasaan Rasulullah SAW, khususnya di bulan Sya'ban, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi itu boleh dibilang tuh kayak tiap hari itu puasa waktu Sya'ban gitu loh. Ya. Setiap hari waktu di hari-hari Sya'ban itu Rasulullah SAW itu kayak orang puasa terus gitu loh. Ya persiapan sehingga Ramadan nanti sudah nggak kaget gitu kan. Ramadan nanti nggak ribet lagi dengan urusan pusing lah, sakit perut lah, segala macam, karena udah persiapan gitu loh. Itu fungsinya bulan ini ya. Rajab Sya'ban ini, dan memang ini bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sangat besar ya keutamaannya. Artinya pahala-pahala yang kita lakukan atau mungkin kebaikan amal soleh yang kita kerjakan di bulan ini juga pahalanya tidak kecil ya itu. Nah itu mulai ditata mulai sekarang ya. Dalam bentuk apa? Lisan Anda ya, tunjukkan kegirangan kita dengan ibadah yang kita kerjakan, itu poinnya. Kebahagiaan kita ya, entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu apapun lah bentuknya, kegirangan gitu kan. Sehingga nanti kita pun mau ketemu yang pemilik rasa itu juga girang gitu loh, bukan ketakutan. Maksudnya apa? Ya kematian itu sendiri kan. Kenapa orang tuh takut mati sebenarnya? Karena dosa. Karena selama dia hidup pun gak banyak-banyak yang dia rasakan atau dia komunikasi dengan Allah, sehingga gak terlalu banyak rasa yang didapatkan waktu ibadah ya. Nah ini yang menarik ya, kalau kita lihat jamaah sekalian, ayat dalam surat Al-Baqarah itu ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang sering kita baca di waktu Ramadan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seterusnya. Allah menjelaskan di situ, wahai orang-orang yang beriman. Dari panggilannya aja sudah beriman, bukan ya ayyuhannas gitu kan. Ya ayyuhallazina amanu. Ya orang yang beriman, udah panggilan sayang. Mungkin kalau orang Jawa manggil anak itu le gitu kan. Apalah gitu. Kalau Jawa, Sunda apalagi, ada panggilan sayang gitu loh. Ya. Jadi itu udah menunjukkan bahwa Allah udah mempersiapkan itu untuk kita. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Loh, kita kan beriman belum tentu. Dalam artian ada namanya muslim, ada namanya mukmin. Muslim itu dia meyakini rukun Islam. Sebatas itu aja. Mukmin dia meyakini dengan rukun iman. Naik level di atas muslim. Ya. Jadi kalau mau naik level keimanan kita, ya bukan sekedar muslim doang yang melaksanakan sholat, zakat, puasa, seterusnya, naik haji gitu loh.
Bukan, tapi mukmin, meyakini yang semua yang kaitan sama keimanan yang harus kita pupuk itu. Nah, itu kita disebut dengan orang yang beriman. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana, ini yang menarik sebenarnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun aku syariatkan berpuasa. Ada apa dengan ayat ini sebenarnya? Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah hadir dengan Al-Quran tentunya, dengan segala keagungan Quran, maka secara default aturan syariatnya bahwa semua nabi itu, nabi yang muncul atau rasul yang muncul itu, maka syariat-syariat sebelumnya dihapuskan. Paham ya? Jadi ketika ada rasul baru muncul dengan membawa perintah dan wahyu dari Allah untuk umat manusia, maka syariat sebelumnya itu dihapus. Nah, kalau Anda baca ayat ini, ya ini konteksnya menarik. Karena dari situ nanti kita akan bongkar luar biasa tentang ada apa dengan puasa, ya. Lalu Rasulullah SAW atau mungkin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tuh, min qablikum, ya sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga sudah aku wajibkan atau sudah aku perintahkan untuk berpuasa. Artinya syariat puasa ini dari zaman para rasul zaman dulu nggak berubah gitu loh. Kenapa? Kalau saya tanya sama Anda atau saya tanya pada jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan apa kita dengan Nabi Adam secara fisik? Ada. Tinggi, kan Nabi Adam beda sama kita kan, udah tahu lah mungkin apa informasi Rasul tentang itu. Nabi Adam tingginya disebutkan 27 sampai 30 meter gitu loh. Tapi isi dalaman kita kan sama. Besar badannya aja beda. Artinya mungkin kalau kita membahasakan singa yang besar sama singa kecil sama, cuman ukuran aja yang beda. Nah, puasa ini menarik buat saya pribadi setelah saya dalam-dalam itu, memang luar biasa efeknya. Dan ini tools, ya. Nah lihat, tools atau perangkat yang Allah jadikan atau berikan kepada kita, yang kita akhirnya bersyukur ada puasa, itu menarik. Jamaah sekalian, kalau Anda dan saya diberi pilihan antara makan dan tidak makan, Anda pilih apa? Pasti makan. Tidak mungkin enggak, apalagi enak, sehat, lezat gitu-gitulah. Tidak mungkin, karena kita manusia, ada nafsu kan, kecuali malaikat. Pasti kita pilih makan. Pasti tergoda dengan makanan itu gitu loh. Bagaimana cara Allah menghentikan Anda makan? Atau menghentikan kita makan? Oke, itu satu. Yang lain apa? Bagaimana cara Allah menghentikan kita untuk tidak makan? Sebab kalau makan terus sakit kan? Yang pertama apa? Dibikin sakit. Iya kan? Ya gak? Supaya gak makan banyak, udah dengerin ceramah Jilul Akbar sekian lama gitu ya, gak tobat-tobat juga, gak insaf-insaf juga, makan sejadi-jadinya, sesuka-sukanya. Allah tegur akhirnya dengan cara apa? Lidahnya diambil rasanya oleh Allah sehingga dia sakit, dan akhirnya gak ada lagi kenikmatan dalam rasa tadi, dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Puasa kan? Coba lihat, itu yang pertama. Apalagi yang kasih sayang Allah itu untuk membuat kita itu berkurang atau stop makannya, dibikin kenyang kan? Ya, kenyang ya. Kenyang itu membuat kita nggak bisa makan lagi, mentok gitu loh. Karena lambung kita udah memang ukurannya begitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tadi tidur. Ya kan? Jadi kalau Anda lihat siklus kehidupan kita ini, jamaah sekalian, itu caranya Allah untuk membuat kita siklus kehidupan baik yang hubungan dengan alam atau dalam kita ataupun syariat atau hukum Allah, itu caranya Allah untuk membuat kita bisa stabil beribadah gitu loh. Ya. Nah, kata-kata min qablikum itu tadi itu sebenarnya menjadi suatu hal yang bisa kita urai panjang di situ, karena memang ya manusia dari zaman dulu sama kayak begini-begini aja, dan masalah juga sama gini-gini aja. Masalah kita ya dari sisi kemanusiaan salah satunya itu nggak jauh-jauh dari apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam yang berkaitan dengan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu apa? Makanan kan.
Dosa pertama kan makanan, kita makan buah, buah khuldi lagi katanya. Dapat dari mana informasi buah khuldi? Buah dari pohon yang kekal kan, tapi nggak ada namanya buah khuldi setahu saya. Nanti coba tanya ustadz-ustadznya. Ya, jadi puasa itu caranya Allah. Jadi akhirnya tadi ada sakit, ada tidur, kan gitu. Maka kalau Anda baca tentang tidur, tentang malam, tentang sakit, itu keutamaannya luar biasa. Ya. Dan orang sakit kira-kira, lihat ini, dia kayak ada satu hal yang nyambung loh saya gitu. Orang sakit itu kan kira-kira dijak gosip mau nggak? Nggak mau dia. Males kan? Gue udah ribet sama diri gue gitu. Udah mau pengen sembuh, diajakin ngurusin gitu lagi, ngomongin orang, fitnah, gibah, nggak mau. Dalam kondisi apa? Lidahnya atau sensor rasa di lidahnya Allah tarik sebagian, sehingga nggak ada rasa nikmat dalam makanan. Kan gitu. Hatinya dibikin dalam kondisi lemah. Jiwanya juga lemah, raganya pun otomatis lemah, kan gitu. Termasuk juga orang yang tadi kenyang itu. Kenyang itu bukan, maka dalam Islam tidak ada kitabnya kita tuh makan 3 kali sehari. Anda bukalah kitab manapun, nggak ada ceritanya kita itu makan 3 kali sehari. Saya nggak tahu tuh dari mana ceritanya. Makan itu kapan? Kalau perlu, kalau kita lapar makan. Nggak perlu jangan makan. Karena apa? Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga sampai mengatakan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman adalah kekenyangan. Coba. Jadi kalau Anda lihat, mohon maaf ya, sekarang orang berlimpah, mohon maaf, penyakit-penyakit degeneratif ya, stroke, kencing manis, darah tinggi, segala macam, jantung. Terus tarik lagi, kira-kira akar masalahnya apa? Makan kan? Udah jauh-jauh dari situ. Lalu akhirnya muncul program-program diet. Kebodoh banget kita gitu. Bikin ini langsing dalam 1 minggu berapa kilo gitu kan, padahal kuncinya ngapain? Kurangi makan. Sampai kapan mau dikibulin gitu? Dan kita pun termakan dengan itu kan, apalagi yang bahasanya cepat menurunkan. Wah, itu cepat. Udah konslet ya, otaknya udah konslet, hatinya udah konslet. Tanda orang hati konslet itu apa? Rapuh gitu loh. Dikit-dikit hatinya nggak nyaman, nggak enak gitu, itu rapuh. Maka generasi sekarang tuh saya melihat cenderung rapuh menurut saya. Bahkan omongan orang lain sedikit itu bisa bikin dia bermasalah, bahkan sampai sakit fisik coba. Ya kan? Rapuh banget. Kenapa? Itu panjang ceritanya itu. Ya. Nah, jadi kenapa puasa? Jadi puasa itu caranya Allah untuk membuat kita tidak makan, tidak bicara, iya kan? Tidak bicara yang buruk-buruk. Maka Nabi udah ngasih tahu kan? Lihat bagaimana rentetan itu. Allah tidak butuh puasa orang yang masih fitnah, gibah, bohong, kan gitu kata Nabi. Maka lagi puasa kita ngapain? Jangan banyak-banyak lagi mengurusin yang nggak penting. Nah itu cara yang paling mudah, paling sederhana untuk hidup damai, tentram, sejahtera. Apa itu? Kata Nabi SAW, jangan urus urusan orang lain atau yang bukan urusanmu. Jangan. Ramadan kan kita gitu, sibuk aja sama diri sendiri. Kalau urusan orang lain pun balik-baliknya kebaikan, kita beramal soleh gitu-gitu aja. Ya. Nah itu jadi caranya Allah membuat kita sehat. Yang disehatkan apa di puasa itu? Apa yang disehatkan di puasa itu? Hatinya kita kan. Karena emang kuncinya kan di hati. Ya, maka lagi-lagi kata Nabi SAW, dia buka, dia sahur, tapi saben hari itu bahkan mohon maaf tidur lah, nggak banyak aktivitas lah, fitnah lah, gibah lah, bohong lah, segala macam, menggunjing segala macam. Allah nggak butuh kayak begitu. Kenapa? Nggak benar hatinya. Jadi kalau kayak begini nih, kita mulai siap gitu kan, siap kedatangan si tamu agung itu kan indah banget ketika dia datang, ibu sekalian. Bahagia banget kita, ya Allah, kayak apa ya, ada kedatangan sosok yang luar biasa gitu loh ke rumah kita, ya, ke dalam kehidupan kita, yang itu sebagian tidak bisa dinikmati oleh saudara kita yang sudah mereka sedang dalam alam kubur mereka kan. Ya, maka bahagialah, berbahagia. Bulan madu kita.
Itu loh maksudnya. Seperti itu. Nah, jadi tadi ya menariknya karena memang yang pertama itu poinnya. Yang kedua apa? Kalau kita lihat sedekah itu ada nggak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW berapa besar pahalanya? Ada nggak? Atau kebaikan lah secara umum? Ada. Minimal 10 kan? Sampai kalau kita baca tuh 700 kali lipat itu loh. Ya. Apalagi haji disebutkan menghapus dosa. Umroh ke umroh menghapus dosa. Tapi lihat yang menariknya apa? Ini kan kayak semacam apa ya, busyra gitu lah, kabar gembira, kabar baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, semua amalan yang kita kerjakan itu ada hitungan di sisi Allah, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu apa? Untukku, kata Allah. Allah yang punya hitungan sendiri. Kenapa? Karena nggak gampang menahan nafsu, itu nggak gampang. Menahan makan itu nggak gampang bagi kita ya manusia, nggak gampang. Akhir tadi itu dilipat gandakan semua sama Allah pahalanya dengan kita nggak tahu berapa pahalanya, kan canggih banget tuh. Coba lihat Anda baca dari kitab manapun tidak ada penjelasan ulama ataupun dari Nabi SAW tentunya bahwa puasa itu nilainya itu sekian nggak ada. Sedekah kan ada 700 kali lipat gitu kan, puasa nggak ada. Ya. Sehingga apa? Sehingga semua aktivitas yang kita lakukan di sana, ya, jamaah sekalian, maka nilainya itu luar biasa besarnya. Maka sayang kan kalau orang menggunakan dasar hadis bahwa aktivitas orang puasa itu tidurnya pun ibadah, nggak tahu dari mana ceritanya itu. Akhirnya dari mulai subuh tidur sampai ke zuhur bangun deh. Alhamdulillah kan, nggak dibangunin malaikat. Ya, asar bangun lagi, nanti mau jelang maghrib baru bangun, bahagianya minta ampun tuh. Yang dimakan gitu-gitu aja. Puasa kayak begitu gitu, ngeselin gitu. Ya, sampai kapan mau kayak begitu, mau nggak berubah gitu ya. Nah, jadi itu arti, dan yang luar biasa lagi, itu kan dari sisi syariat kan, sisi syariat. Artinya semua, apalagi Anda lagi Ramadan itu subhanallah bisa umroh. Allahu Akbar, itu pahalanya. Makanya kalau Anda lihat jumlah orang yang umroh waktu Ramadan itu kayak lebih besar dari haji itu. Jumlahnya sih ya. Lebih besar loh. Kenapa? Nggak ada kuota kan? Kalau haji ada kuota, tiap negara kuota kan gitu. Tapi Ramadan umroh kan nggak ada. Pergilah. Suka-sukanya gitu kan. Ada yang sampai, makanya luar biasanya umroh saat itu sampai Rasulullah mengatakan itu seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Ya, seperti itulah. Nah, dan yang menarik lagi itu kan dari sisi syariat. Jadi dari sisi Al-Qur'annya Nabi bilang tentang pahalanya segala macam, dan dari sisi tubuh kita ini menarik. Ya, kalau saya di sini tanya, atau mungkin saya tanya ke ibu-ibu sekalian, siapa di sini yang pengen sehat semua, pengen sehat pet? Pasti tunjuk tangan gitu kan. Yang gratis mau nggak? Mau. Ya, kalau sakit dia bisa merepair karena toolsnya tanda kutip sudah Allah siapkan, entah hormon, entah sel, entah apa tuh udah siapkan sama Allah. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Dan kadang-kadang untuk pakai ini memang nggak gampang. Ya, contoh kalau saya ditanya, dok, apa obat paling mudah untuk ngobatin kolesterol? Jawaban saya, puasa. Dok, apa obat paling baik untuk memperbaiki atau mengobati orang kena diabetes? Jawaban saya, puasa. Tapi untuk berpuasa gampang nggak? Gampang. Makanya kalau nggak ada syariat puasa, mungkin kita nggak, syariat Ramadan puasa, mungkin setahun itu kita nggak ada puasa sama sekali. Betul nggak? Makan aja kerjaannya. Puasa sunnah enggak, Senin Kamis enggak, Ayamul Bid enggak, puasa-puasa Asyura sekalian itu juga enggak. Memang kecenderungan kita begitu secara umum manusia. Maka beruntungnya kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala syariat ini. Anda mau cerita penyakit apa? Hampir semua kanker itu dengan puasa. Allahu Akbar. Datanya ada. Baca deh data-datanya. Penyakit apa? Tanda kutip syariat ini atau tools puasa ini kita pakai ya. Nanti saya ajarkan caranya gimana supaya nanti puasanya itu
menjadi sesuatu yang bernilai lebih dari sisi syariat, dari sisi niat. Kita sudah tentunya ikhlaskan mohon kepada Allah ya, untuk memang kita berpuasa itu bukan untuk sehat, ingat. Kita puasa karena Allah, selesai. Sehatnya itu efek lurusnya aja. Bukan efek sampingnya, efek lurus. Efek samping itu kan negatif biasanya. Ini efek lurus. Ya, seperti itu. Nah, tubuh kita nih Ibu sekalian, ya. Dalam dunia medis ada istilahnya itu anabolisme, katabolisme, ya. Ana itu membangun, katabolisme itu mengurai. Ya, tubuh kita tuh bisa yang melakukan dua proses itu dan sudah di set up sama Allah kayak begitu. Tinggal apa? Tinggal kita pakai toolsnya, caranya supaya dia bisa bekerja dengan optimal melakukan dua proses tadi. Dia nggak boleh terus-terusan anabolisme membangun, dia nggak boleh terus-terusan katabolisme, nggak boleh. Makanya kata Nabi SAW, puasa yang dibolehkan untuk kalian, untuk kita, itu hanya sebatas yang paling maksimal itu puasa Daud. Nggak boleh. Tiap hari boleh puasa, nggak boleh setahu saya. Ya, kalau Nabi lain cerita, tapi kalau kita udah mentok puasa Daud. Puasa paling mentok dalam artian kalau mau tiap hari puasa itu kasih jeda 1 hari puasa, 1 hari enggak. Ya. Nah yang menarik kayak Ramadan setiap hari kita puasa. Artinya apa? Anda list sekarang penyakitnya apa, itu Ramadan harusnya clear. Asal ngerti caranya. Itu ajarin caranya. Ya kan nanti mau PCO kek, gangguan menstruasi kek, sakit kepala kek, migrain kek, sakit lambung kek, semuanya insya Allah biiznillah selesai dengan puasa. Orang secara syariatnya sendiri, ibu-ibu sekalian, pahalanya kan besarnya luar biasa. Tidak mungkin dalam tubuh kita pun Allah tidak menyiapkan tools untuk menyambut kedatangan itu gitu loh. Makanya tadi bahasa anabolisme, katabolisme itu relate sekali sama bahasa yang ada hubungan dalam tubuh kita, satu konsep namanya autofagi. Ya, autofagi itu apa? Fagi itu memakan, auto itu sendiri, self eating mungkin bahasanya. Jadi sel-sel tubuh kita itu, ini menarik. Sel-sel tubuh kita itu jamaah sekalian itu bisa memakan sel-sel yang rusak. Ya. Sel-sel tubuh kita itu bisa melakukan autofagi dengan syarat apa? Dengan syarat dia tidak dikasih makan. Atau bahasa lainnya dengan syarat tubuh kita itu dilaparkan. Maka dunia pengetahuan ya, ilmu pengetahuan sekarang, dunia barat segala macam itu mereka meliti tentang puasa-puasa dan mereka membagi beberapa jenis bahasa mereka itu puasa-puasa ala mereka. Ya, tapi itu ternyata diteliti efeknya luar biasa. Autofagi itu efeknya apa? Dia seperti antibiotik, dia menurunkan peradangan. Orang yang sengaja ya melaparkan dirinya, bukan nggak sengaja. Maksudnya gimana dok? Sengaja tuh gini, jadi dari awal pagi, ya ini kita belum bicara ke puasanya, kita bicara tentang melaparkan dirinya. Dari pagi itu Anda memang niat untuk tidak makan sampai siang, nggak puasa ya bahasanya. Kalau puasa kan sampai sore. Jadi efek yang pertama dari melaparkan diri tadi, yang pertama dia diatur, ya. Kenapa? Ini perlu saya jelaskan di awal supaya nanti Anda nggak salah kaprah. Dok, saya itu tuh sengaja melaparkan diri, minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Emang saya nggak lihat, saya ngelihat. Mata saya tuh dari tadi mensensor Anda. Mensensor. Mana yang serius, mana yang ngantuk, mana yang mikir. Ini bener nggak sih disampaikan dokter saya itu? Saya tahu semua. Dan penyakit kita nggak jauh-jauh dari apa yang kita pikirin itu. Gak percaya? Nih saya kasih tahu. Intermezzo dikit. Kemarin lah ya. Nggak kemarin, beberapa hari yang lalu lah. Ada seorang perempuan sama bapak ibunya datang konsul ke saya. Memang konsulnya di mana dok? Sekarang ada tempat konsul baru kalau saya datang, kalau saya hadir di Cafe JSR, rumah. Ya, nanti kapan-kapan main lah situ. Cafe JSR. JSR-nya apa? Jurus Siat Rempah. Nah, jadi ceritanya si perempuan ini, wanita, mbak inilah,
Datanglah dia sama ibunya, kemudian ada bapaknya lagi ngobrol di sana, ngobrol sama kakek nenek apa segala nggak tahu saya. Intinya dia sama ibunya dulu situ. Dia nanya seperti biasa lah kan, mau konsul gitu kan. Pas lagi di sana ya. Jadi jangan tanya saya datang tiap hari nggak sana, nggak, belum tentu. Ya, yang jelas kemarin ada ibu-ibu dari Bintaro, dari pengajian apa gitu, datang satu bus ke sana. Nah, si Mbak ini, ya, ceritanya dia ada tumor. Tumor di mana? Di payudaranya. Yang lebih besar di sebelah kanan, yang lebih kecil sebelah kiri. Jadi dua. Saya sebutin yang boleh dibilang itu sip-sipnya tuh luar biasa. Ya wajar belum punya anak. Kalau punya anak, jelas kamu akan titipkan anakmu ke orang tuamu. Mendingan gak usah punya anak. Kecuali kamu berhenti, suamimu yang kerja, kamu urus anak, jadi ada kasih sayang didapatkan oleh anak itu full, gitu loh. Ya, jadi itu akarnya dari sana, Bu. Ya, dari masa pengasuhan, baik di dalam kandungan ataupun saat sudah lahir sampai 5 tahun. Hati-hati. Gak usah serius banget gitulah. Ya. Dan itu panjang itu cerita. Dari miom, dari apa segala macam. Relate semua itu sama apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Ya. Anaknya dapat nggak hak kasih sayangnya? Ya kan? Udah mulai mikir kenapa sekarang banyak yang kasus-kasusnya begitu? Itu bukan cuma karena makan tepung. Urusan dalam kandungannya masalah itu kemungkinan besar. Ya, dari apa yang saya pahami ya. Ada hubungan apa tumor segala macam, ya, macam kanker itu dengan masa pengasuhan? Dosa pertama manusia, oke? Dosa berikutnya apa? Yang dikerjakan oleh manusia, yaitu keturunannya Nabi Adam. Apa dosanya? Sebelum membunuhnya, kenapa dia membunuh? Hasad kan? Dendam. Itu dosa kedua. Jadi seseorang yang tidak mendapatkan hak asuhnya berupa kasih sayang kepada orang tuanya, kalau dia belum menikah dan itu tidak termanage dengan baik dengan iman dan ilmu, maka itu akan jadi dendam tanpa sadar, paham? Dendam tanpa sadar. Panjang nggak ceritanya? Panjang, nanti nggak nyambung sama bahasan ini. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ya. Sampai apa? Allahu Akbar kabiro. Saya kadang-kadang nggak habis pikir kalau ada bapak nggak pernah atau jarang sekali meluk anak perempuannya. Habis pikir saya. Jarang megang anak perempuannya, jarang meluk anaknya, jarang cium anaknya. Anak ini mulai dari kandungan sampai anak itu lahir, ya Allah ya Rahman. Bahkan mohon maaf, kecenderungan dia untuk suka sesama jenis pun itu akan muncul, bisa. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena nggak dapat sentuhan bapak. Gak cukup cuman sekedar cari nafkah aja, gak cukup. Harus jadi teladan. Jadi kalau yang mohon maaf ya, ada ya kita pernah khilaf kayak begitu. Ya, karena semua pernah khilaf kan, ninggalin anak. Nah, atas nama bekerja sampai rumah, akhirnya capek, anak ngajak main gak bisa bla bla segala macam, dia punya hak yang kita tidak tunaikan dan itu dia akan tagih. Ya, sampai urusan kawin cerai pun nanti perginya ke situ. Beneran, ini saya bukan bercanda, beneran ini. Dan yang saya dapatkan itu bukan 1-2 kasus. Ya, ngeri loh. Dan itu sekarang penyakit yang beredar. Jadi kalau Anda lihat sekarang kista, kanker, tumor, kayaknya maaf kacang goreng banget. Itu sangat berhubungan dari perjalanan awalnya dia hidup. Waktu dalam kandungan sampai 5 tahun, sampai dalam pengasuhannya dia, sampai dia berkeluarga segala macam. Kembali ke puasa. Sampai digedein ini coba. Baik, memang
dia kalorinya kecil banget. Contohnya apa? Pokcoy. Bokcoy atau pokcoy, itulah. Itu kecil kalorinya tuh. Jadi kalau Anda bikin, berarti saya bagus dong makan pokcoy dalam bentuk jus. Mendingan Anda makan kalau saya. Karena jus itu akan memecah gula. Ya, jadi buah pun, berarti dokter melarang minum jus? Enggak. Ya, kalau lagi mentok, nggak bisa bawa buahnya, bikinlah jus. Tapi ingat, ya, itu akan menimbulkan beban kalau gulanya berlebihan. Meskipun itu gula, meskipun itu buah, jadi mendingan dimakan menurut saya. Jadi pokcoy itu dibikin apa? Salad kan bisa. Ya, atau dibikin sayur bening kan bisa. Itu kalorinya kecil. Ya. Kemudian lettuce itu kecil. Ya. Lettuce. Kemudian ini yang seratnya tinggi, kalorinya kecil. Bayam. Tomat itu kecil tuh. Ya, sama garlic, bawang. Saya beberapa waktu ini lagi trial. Biasa jarang saya makan. Tapi kemarin pas lagi ke supermarket lihat kayaknya mau nyoba nih gitu kan. Makan itu. Tapi kalau saya ngomong nanti ada yang foto, ada yang video ini cuplik jadi jualan dia. Kalau salah nggak jadi. 10 menit lagi. Ya. Bawang putih ya. Jadi bawang putih itu juga yang rendah kalorinya. Tinggi serat, rendah kalori. Tadi sudah Pak, pokcoy, lettuce, bayam, tomat, sama bell pepper nih kayak paprika ya. Paprika. Wortel nggak termasuk di situ. Mungkin masuk, cuman saya nggak sempat saya list semua tadi. Ada beberapa. Ya. Kemudian tadi kan itu serat ya. Jadi dia rendah kalori tapi tinggi serat. Hujan ya? Alhamdulillah. Bahagia saya. Saya pikir hujan. Masjid begini Bu, sayang banget kalau nggak diramain waktu Ramadan. Segede gegaban gini. Ya, hari ini. Makanya niatkan juga nanti Ramadan mari kita makmurkan masjid. Karena kan mohon maaf Covid kemarin kan membuat orang sebagian agak males datang ke kajian karena zoom aja gitu kan. Padahal pahalanya beda. Datang ke masjid sama ikut YouTube atau Zoom. Mulai terasa sejuk. Alhamdulillah. Kemudian makanlah makanan ya. Tadi kan serat itu bisa didapatkan dari sayur atau buah. Tadi sayur sudah saya jelaskan tadi. Buah, carilah buah-buah yang tidak terlalu tinggi gula. Ya, tidak terlalu tinggi gula. Sudah, nanti mulai paham lah ya apa kira-kira ya. Kalau makanan-makanan yang tinggi asam amino, bagus tuh. Nah, ini madu gitu. Madu itu kan asam amino, kurma asam amino ya. Apalagi habatus sauda atau asam amino ya. Jadi sebagaimana bayi ya, kita mau persiapkan diri kita untuk terlahir menjadi bayi gitu loh. Jadi makan yang dimakan tuh benar-benar clean. Kalau bisa selama Ramadan. Ya. Kemudian makanan-makanan yang nutrient density, tinggi nutrisinya. Apa itu? Ya sederhana sebenarnya, ya ikan, daging gitu-gitulah. Tapi kalau bisa cari yang memang itu yang saya beberapa kali cerita itu ya. Kalau ikan prioritasnya ikan yang hidup bebas dan liar. Ya. Contohnya ikan apa? Arwana, mahal Bu. Ikan laut ya. Kan dia tumbuhnya bebas gitu kan. Atau beberapa jenis ikan sungai yang tidak diternak ya, kayak patin sungai, gabus sungai gitu-gitulah, atau gabus rawa gitu-gitu. Kemudian termasuk juga
Jeroan itu bagus, asal jangan sama lemaknya. Makan dalam jumlah yang moderate atau little. Jeroan, bukan usus ya. Paru, jantung, ginjal, limpa dalam jumlah little, supaya tidak difitnah lagi. Ya. Kenapa orang makan jeroan jadi bermasalah? Ya wajar, yang dimakan plus lemaknya, plus santannya, plus segala macam. Tapi kalau bendanya sendiri, jantungnya, ginjalnya, oh bagus. Ya, asal little. Ya, sedikit. Babat termasuk nggak? Ini organ ya yang saya maksud ini, bukan organ kayak jantung. Termasuk juga yang pernah saya share di Instagram juga itu yang apa anunya kambing itu loh, testisnya kambing itu. Ya, itu juga bagus. Ya. Itu nutrient density, karena di situ banyak sekali kandungan-kandungan vitamin-vitamin yang berlimpah sana. Ya. Kalau bisa juga nanti ibu-ibu atau bapak-bapak jamaah sekalian yang ada masalah tulang menulang, itu bikin itu tuh kaldu tulang itu loh. Kaldu tulang boleh, kaldu jamur boleh, yang terbuat bisa pakai tulang atau bisa juga pakai dari bahan-bahan yang kolagennya tinggi. Contoh kolagen tinggi itu apa? Apa? Enggak, saya tuh ingat ada orang, karena dia tawaduknya luar biasa, ditanya apapun jawabannya wallahu a'lam. Jadi kalau ditanya wallahu a'lam, dokter aja jawab. Kulit ikan, sisi ikan, kulit ikan, sisi ikan, tulang ikan, ya, itu kolagennya tinggi. Cekernya ayam kolagennya tinggi. Jadi kalau Anda mau glowing binti sumriwing itu kolagen murah meriah. Ya, Anda bikin kaldu yang isinya dari tulang ikan, kulit ikan, sisik ikan, cekernya ayam. Tapi cari yang ayam dan segala macamnya itu yang bagus ya. Ayam kampung, atau mungkin ikannya ikan yang liar gitu-gitu lah. Jangan nanti hasilnya optimal. Di luar pakai tulang. Selama ini kan taunya tulang tuh. Jadi sebenarnya banyak, kolagen tuh penting banget ya. Salah satu bahan atau jenis protein seingat saya, kalau nggak salah, yang memang buat tulang, buat otak, buat apa perut kita ya. Dan itu sumbernya ada banyak pada itu tadi ya. Beberapa yang saya sebutkan tadi itu. Nanti dibuat tuh Ramadan. Jadi nanti waktu Anda, jadi kalau sudah selesai masak itu, mungkin sebagian sudah tahu ya, itu disimpan dalam kulkas atau freezer. Bekuin aja. Nah, nanti ketika masak, Anda sudah selesai masak nasi, nanak nasi itu diambil 1-2 sendok makan gitu, campurin ke nasinya. Jadi nasinya nasi kolagen. Murah meriah kan bikinnya kan, daripada beli 1 botol 150.000 mahal. Bikin sendiri aja di rumah. Dan itu bisa dicampurkan ke banyak makanan pengganti ASI-nya, misalkan biasa dikasih apa macam-macam itu bisa masukin situ. Termasuk juga lauk-lauk kita itu. Ya. Kemudian, nah yang yang terakhir itu adalah rempah rimpang. Ya, beberapa jenis herbs and spices itu rempah-rempah dan rimpang-rimpang itu memang punya kemampuan untuk menstimulate ya otofagi lebih kuat. Ya, makanya nanti coba bikin di rumah. Ini bagus ini. Ini resep belum saya rilis. Saya dapatkan dalam sebuah perjalanan, tapi mungkin sebagian sudah tahu lah. Isinya itu dia buat bersih-bersih lab. Kita punya lab dalam tubuh kita kan, namanya apa?
Wallahu alam. Apa? Tempurung. Yang benar dapat hadiah dari panitia. Naik haji bagi yang mampu. Apa Bu? Liver. Jadi resep ini bisa Anda pakai untuk bersih-bersih lab. Lab itu kan liver. Ya. Karena liver itu beban penderitaannya yang dizolimi oleh kita luar biasa. Dari nasi goreng, dari bakwan, dari mie, dari makanan olahan. Kalau saja liver itu bisa bicara, mungkin dia akan mengeluh pada kita semua. Ya. Jadi kalau Anda sekarang mulai melihat orang makan nasi goreng satu piring, ada bakwan 2, oke? Ada kerupuk segenggam, plus bakteri abangnya, ngambilnya kan pakai tangan dia tuh, bakteri abangnya. Jangan bilang jorok, bakteri abangnya. Bang, makasih bakterinya bang. Gitu. Bakteri, biar nggak jorse gitu. Udah kan? Lalu dia minum es teh manis. Masya Allah. Anda bayangkan berapa besar beban liver dan pankreas Anda untuk mengolah gula dan lemak yang masuk. Coba. Ya kan? Coba lihat. Jadi kalau sudah ngerti makan kayak bagaimana dalam Islam itu, kita tuh diatur urusan makanan sebenarnya. Ya. Supaya apa? Supaya tidak membuat kita lemah. Ya, peraga kita ini. Ya. Kemudian tadi rempah rimpang tadi itu minum. Oh tadi resep bersih-bersih liver. Isinya apa? Catat. Minum bendino. Saben dino diminum. Tiap hari. Isinya apa? Yang pertama kunyit. Yang kedua temulawak. Yang ketiga temu mangga. Temu mangga, bukan pohon mangga saling bertemu, bukan. Temu mangga tuh ada rimpangnya, namanya temu mangga. Kalau Anda makan enak deh. Yang ibu-ibu edisi lama tahu biasanya tuh. Temu mangga namanya. Sejenis kayak kunyit juga. Namanya temu mangga. Browsing aja. 3 kan? Nah, yang keempatnya jahe sama kencur. Kalau lambung Anda nggak kuat dengan 3 yang di depan tadi itu, 2-nya dibanyakin. Paham? Lambungnya nggak kuat. Apa biasanya bahasa lambung gak kuat? Habis minum itu perut saya sakit, perih atau lambung gak kuat. Maka jahe sama kencurnya ditambahkan. Ngeten. Oke, ngertos boten? Gitu ya. Kalau lambungnya aman-aman saja, ya udah semua komposisinya sama, satu. Misalkan kunyitnya satu jempol, temulawaknya ya kalau temulawak kan dia gede ya, ya paling berapa slice, 1 slice, 2 slice gitu. Nanti temu mangganya sejempol, ya, jahenya sejempol, kencurnya sejempol. Jadilah ramuan jempol. Pertanyaan pakai kertas Bu. Persiapan, nanti mata Anda, liver Anda, makin berkilau. Peradangan. Ya. Berapa kali sehari ya? Sekali cukup lah. Sekali 2 kali, yang banyak-banyak. Apalagi yang orang penuh kecurigaan terhadap rimpang. Banyak orang sekarang curiga sama rimpang-rimpang.
Rimpang bikin rahim kering, rimpang bikin ginjal, macam-macam lah fitnahnya. Ya. Nah, jadi ini kalau ini saya ajak Anda terbang dulu sebentar ke luar negeri. Kalau ibu-ibu sekalian nge-browsing, ada namanya Blue Country. Ya. Blue Country itu negara-negara yang punya usia harapan hidupnya tinggi-tinggi. Itu ternyata diteliti oleh para ilmuwan, apa rahasianya mereka sehingga mereka bisa punya umur yang panjang dan nggak sakit-sakitan. Ada beberapa negara, lebih khususnya tempat ya atau kota. Yang pertama itu di Jepang, tapi itu di Okinawa. Di Okinawa. Yang kedua di Italia namanya Sardinia. Oke. Baik. Sardinia. Yang ketiga itu di Costa Rica, Niskoya namanya. Kemudian di Yunani ada namanya, ini sekedar tahu aja. Tapi yang pelajarannya bukan kotanya, tapi apa yang mereka kerjakan. Termasuk di Yunani ada, sama di mana nih? Ya Yunani sama di Italia seingat saya. Nah, apa yang mereka kerjakan yang membuat mereka bisa kayak begitu? Yang pertama, ya, walaupun itu makanan secara utuh dan makan yang asli, real. Ya tadi ikan gitu lah, bukan ikan dalam bentuk nugget, sosis, bukan itu. Ikan yang benar, ya contohnya. Kemudian aktivitas fisik mereka tuh moderate, sedang-sedang aja. Ya mereka ada yang bekerja, kemudian berkebun ya. Kemudian mereka dekat dengan alam dan walking. Makanya kalau Anda yang bisa 8.000 aja sehari jalan, itu keren. Langkah. Ya. Terutama mungkin sudah usia 40-50 tahun ke atas, nggak usah yang berat-berat ya. Moderate ke bawah aja. Minimal walking. Jalan. Ya. Kalau mau jalan yang cepat caranya gimana? Cari tempat yang ada anjingnya. Jangan ngawur. Kidding, canda aja. Kemudian tempat ini diteliti, mereka punya tingkat stres yang rendah. Ya. Kenapa bisa kalau dari apa yang saya jelaskan tadi, salah satu cara untuk hidup tidak banyak stres, caranya gimana? Tidak banyak ngurusin urusan orang lain. Itu damai hidup Anda, serius. Ya, ini jilbab teman kita mencong sedikit sudah kita urusin. Ya, kalau Anda mau benerin, kasih tahu aja, benerin, selesai. Nggak usah diomongin gitu-gitu maksudnya. Hal-hal nggak penting. Jadi mulai membuang hal-hal yang receh, remeh, temeh yang tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita diskusikan untuk bawa ke tong sampah. Masalah umat, masalah kita udah sangat banyak. Dan itu harus jauh lebih penting kita untuk selesaikan. Kemudian apa lagi? Mereka sangat ketat dengan circadian rhythm. Ya, circadian rhythm itu jam biologis. Waktunya tidur ya tidur, waktunya bangun ya bangun. Kayaknya simpel, tapi zaman sekarang disuruh tidur bangun, disuruh bangun tidur. Nabinya bangun, umatnya tidur, nabinya tidur, umatnya bangun. Zaman sekarang begitu. Ya. Jadi mereka sangat ketat dengan jam biologis ya. Dan memang Al-Quran pun menjelaskan seperti itu ya. Tidur itu bukan, kalau Anda lihat kenapa sampai Nabi SAW itu punya doa-doa, zikir-zikir atau mungkin ruqyah sebelum tidur, karena tidur itu luar biasa efeknya ke tubuh kita. Bahkan kurang tidur saja ya itu bisa memicu kanker. Pertanyaannya, udah sekian banyak dikasih tahu tentang tidur tapi nggak tidur juga. Bagaimana cara Allah untuk membuat kita tidur? Dibikin apa? Sakit kan? Ya loh. Orang sakit kan banyak tidurnya, sama kayak bayi kan. Bayi itu kan pertumbuhan. Makanya supaya dia kembali selnya tumbuh lagi, regenerasi lagi, dibanyakin tidur, dikurangi makannya, dicabut selera makannya. Iya. Mohon dekat dengan mic. Kemudian apa lagi? Strong sense of ya.
Jadi mereka punya komunitas orang-orang yang punya perilaku hidup sehat yang sama lah gitu bahasa gitu. Nah kita sama muslim kan, muslimnya saja kita, berimannya kita saja itu sudah merupakan komunitas. Ya, jadi sebenarnya ini yang disampaikan ini sebenarnya sebagian sudah kita ada, cuman kita kadang-kadang lupa. Ya, kemudian ini eat moderately. Jadi mereka itu makan moderate aja.